ya, waktu dia baring itu dari pokok kayu itu turun, ya, ada seekor ular besar, tapi kepala dia, badan manusia. Itulah kenapa Faisal waktu itu malam tu langsung pindah gabung tempat kami. Saya makan, terdengarlah bunyi gong, tak lama kemudian bunyi joget gitu. Dan pernah juga tuh sekitar jam 10 malam itu pernah dengar suara azan di atas gunung tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi saudara-saudara di channel Melayu Kepri dengan kisah tanah Melayu. Sebelumnya saya pernah bercerita tentang makhluk-makhluk astral dan suara-suara aneh di Gunung Tanda. Trip kali ini saya nak cuba cerita pengalaman saya, berbagi cerita tentang pengalaman saya saat mendaki Gunung Daik. Sebagai salah satu pengurus komunitas pecinta alam, saya selalu naik Gunung Daik tu, kadang bertiga, kadang berlima, kadang ramai je. Jadi trip kali ini kami pergi tu sekitar pertengahan Juni 2016 ya. Kami tu pergi berjumlah 9 orang ya, dari kawan komunitas. Kemudian ada kawan-kawan dari sebelah kampung Linau tu nak ikut ya. Dia 4 orang, kami berlima, jadi jumlah kami 9 ya. Jadi sesuai jadwal kami berangkat Sabtu pagi tu pukul 7 lah. Pukul 7 kita kumpul kat gerbang, kemudian ya baca doa sikit, kasih briefing sikit sama ke kawan supaya jangan celupa, kata orang Melayu. Nah, ya, selesai baca doa kami pun bergegas lah naik jalan. Waktu itu jalan Gunung Daik itu tak macam sekarang nih. Sekarang dah dilebar sama pemerintah. Dulu jalannya kecil je, kecil. Kebun sebelah kebun Pak Alang, sebelah kebun Rudi. Lintas jalan ya, sambil gurau-gurau lah biasa. Sampailah kami pada persimpangan pertama tu. Simpangan pertama tu ke sebelah kanan itu ke makam Keramat Kuning. Jadi ada pemuka adat kami di sini tu, Raden Megat Kuning ya. Setelah beliau wafat dan disemayamkan di Bukit Keramat itu, sebelah kanan jalan, sebelah kiri kita ambil jalan ke Gunung Daik. Tak jauh dari itu ada jembatan gantung. Jembatan gantung tu pakai seling kabel lah dari pokok satu ke pokok lain, kemudian bawah lantai dia getak ya, kata orang Melayu itu getak gitu. Jadi dari papan, itulah kami melintas jalan. Jalan agak masa jauh sikit. Ini tu masih kampung, masih bekas kebun-kebun tua. Banyak pokok-pokok getah, pokok rambai juga ada. Pokok cempedak ada ke. Jalan sekira 1 jam kami jumpalah ke satu tempat yang disebut Lubuk Fatimah, atau orang-orang sini sebut Lubuk Belacan. Entah apa pasal dia sebut Lubuk Belacan, tapi lubuk tu luas, dalam dan agak sedikit gelap ya, agak serun lah kalau nak berenang kat situ sekarang. Kalau dulu lagi ramai orang main kat situ, tak gitu sangat. Sekarang agak serun lah. Serun tu seram lah, nengok air dia dalam, dia gelap tu, takut ada benda-benda tak nampak di bawah kan. Tak ada ular, lelabi. Pernah terjumpa orang cerita jumpa lelabi tu besar dia macam meja ni lah, lelabi tu. Singgah situ kejap, ambil air. Biasa kami pun tu kalau pergi tu
boleh dikata bawa bekal air kopi, air teh, air putih kami minum langsung lah kat sungai tu. Jadi sampai Lubuk Patimah atau Lubuk Belacan tu kami mulailah minum, istirahat, bokok, ngopi, lah puas berbual. Situ kami lanjut jalan nyusur tepi sungai ya. Jalur pendakian Gunung Daik itu pas tepi sungai Daik itulah, ikut jalan itu terus sampai ke ujung sekali. Sekira dalam masa 1 jam dari Lubuk Belacan tu kita ketemulah pokok keruing tumbang tu. Itulah penanda kami nyeberang sungai. Nyeberang sungai itu tak begitu dalam, tapi batu dia besar-besar, agak sulit lah, licin, nak kena hati-hati jalan kat situ. Sampai seberang, kita pun lanjut perjalanan. Tibalah ke Padang Resam lagi. Padang Resam ni memang dulu orang tua dulu tu banyak berkebun kat atas Gunung Daik tu. Jadi jalan sampailah kemudian ke satu tempat yang namanya Sungai Menteko. Sungai Menteko itu ada pipa air. Pipa air itu tergantung di nyeberang sungai. Tak bolehlah berpaut, cuma dia pipa tu tak kuat kan, kita melintas saja di bawah dia. Dari situlah mulai nampak pendakian Gunung Daik tu. Dari Sungai Menteko baru kita nengok ke atas tu, cun lumayan. Situlah siap-siap tenaga, siap-siap power. Jalanlah kami ke atas perlahan-lahan karena memang dia punya tanjakan ku semangat macam nak putus napas. Pelan-pelan. Jarak dia tak jauh. Itu dari Sungai Menteko sampai ke pos 2. Itu jarak menuju pos 2 itu sekitar 800 meter aja. Saya pernah ukur 800 meter, tapi masa tu panjang benar. Sejam tak sampai. Sejam lebih lah baru kita dapat ke pos 2 tu. Jalan pelan-pelan sambil nengok pokok, sambil nengok di situ, daerah situ itu banyak ular-ular kecil ya. Ular kalau sejenis viper ya. Kalau di sini orang cakap dia ular dia ular dia kecil senyap tu, apa nama bahasa dia sini. Kelak saya sampai semula. Saya ingat kelak saya cerita semula. Di situ nak hati-hati tu, nak bertelik benar. Dia suka di ranting-ranting tepi-tepi jalan itu. Ular datu. Nama dia ular datu. Ular dia senyap aja, kepala dia lancip, berbisa. Makanya nak hati-hati jalur tu. Sampailah kami, tak lama sampailah di pos 2. Pos 2 tu memang ada satu gazebo ukuran 3 kali 3 meter ya, ada pernah dibangun oleh pemerintah untuk istirahat memang di situ. Disitulah, dari situ istirahat, pas makan siang kita makan biasa bergurau lah. Sampai saat situ belum ada kejadian-kejadian aneh seperti biasalah. Selesai zuhur kami naik ke menuju pos 3 menuju pos 3 tu trek dia tu ya turun naik bukit. Terus ada satu tempat yang paling saya tu suka ya, paling eksotis saya cakap gitu ya, disebut tu Punggung Naga. Karena Punggung Naga itu bergelombang dan pematang dia kecil je, ada yang cuma sekitar 60 cm gitu, ada yang sampai sedepa, ada yang cuma 60 cm. Kanan kiri dia jurang tu dalam. Saya pernah ukur pakai GPS itu, ketinggian Punggung Naga tu 600 mdpl. Jadi kalau jatuh ke bawah tu, ya Allah, aku semangat. Siapa nak mengut, siapa nak ambil, nak kena hati-hati di situ, hati-hati. Hati-hati. Cuma di situ pun ada di alat bantu lah, alat bantu. Pemerintah pernah bantu pasang tali pengaman. Kemudian saya dan rekan-rekan juga pernah menambah tali kanan kiri, jadi kita dapat berpegang lah sepanjang jalan itu. Tapi nak hati-hati juga, kaki tu nak melangkah, nak tengok-tengok.
salah langkah jatuh ke jurang. Panjang pematang itu sekitar 160 meter. Nah kita itulah, tapi di situ pandangannya cantik mulai. Sebelah kanan tuh tebing arah puncak Daik, yang sebelah kiri itu arah ke Daik sini. Daik. Nah, jalan. Kemudian walaupun penat tapi sukalah, sedap. Pas itu angin kuat, sejuk, mata memandang. Dari Punggung Naga itu tak jauh lagi, dalam masa 1 jam lah, 1 jam baru kita sampai ke pos 3. Di pos 3 itu sekitar pukul 4 lah, hari mulai gelap. Jadi kita di pos 3 itu ngecamp. Di pos 3 itu tak begitu luas lah, tapi dapat kalau nak masang tenda 3 atau 4 tenda-tenda dom lagi dapat. Nah, sebetulnya ada tempat lain yang lebih luas, lebih aman, namun kita kesulitan untuk ngambil air minum, air masak. Di pos 3 itulah ada satu tempat, kita agak turun sedikit lah ke bawah. Turun tuh sekitar lewat tebing itu sekitar 30 meter. Kita pakai tali turun, traveling lah, turun ngambil air untuk masak untuk itu. Nah di situ kita ngecamp, mulailah masang tenda, buat api, ngumpul kayu-kayu, ranting-ranting serpih itu kumpul buat api unggun, nak masak, nak buat penerangan. Itu ada 2 titik lah kita buat api waktu itu kan. Jadi saya dengan beberapa rekan di sebelah depan, terus kawan-kawan yang dari Kampung Linau tuh agak ke belakang deh posisinya. Dia pasang tenda di situ, pasang hammock, saya pasang hammock aja, pasang hammock, pasang plesit supaya menghindarin kalau hujan. Nah, mulailah kami masak-masak biasalah. Saya waktu itu punya menu agak spesial lah. Spesial. Saya dengan kawan-kawan tuh kalau pergi itu agak spesial. Kami malam tuh masak lambok. Sayur lambok tuh merupakan makanan Melayu khas ini. Itu sayur rampai yang dimasak, ditumis, kemudian diberi sagu lenggang atau sagu mutiara. Nah, itulah dimasak. Nah, itulah untuk makan pada kami malam. Jadi ya sedap lah. Selesai makan, kami berbual-bual. Kemudian salah satu rekan saya tuh yang budak Kampung Linau tuh baring di belakang gitu ya, baring di belakang. Tak lama dia tuh pindah bergabung lagi dengan kami. Sebetulnya ada rasa hal yang aneh waktu itu, cuma kita tak, karena pesan saya waktu itu apapun yang kita nampak, apapun yang kita itu tak usah cerita dulu di situ, cerita kelak, ada masa dia saat kita balik loh cerita. Jadi sebetulnya ada hal yang aneh dari Faisal itu datang ke tempat kami berbual apa semua. Ternyata setelah dia turun ke bawah dia cerita gitu kan. Berapa hari kemudian setelah dia turun, dia bilang dia bercakap ya, waktu dia baring itu dari pokok kayu itu turun ya, ada seekor ular besar, tapi kepala dia, badan manusia. Itulah kenapa Faisal waktu itu malam tuh langsung pindah gabung ke tempat kami. Nah, cuma dia masa itu tak cerita, belum mau cerita. Jadi kami cerita berbual-bual lain lah, berbual-bual lain. Nah, sambil menghidupkan api lagi, besarkan kayu api unggun. Selang tak berapa lama Faisal itu kena sengat kerawai. Kerawai itu sejenis penyengat ya, agak ini. Penyengat itu suka dengan lampu tapi tak suka dengan api. Kalau kena api dia pasti mati terbakar. Nah, tak macam mana sebelah
sebelah wajah dia itu kena penyengat itulah, kena kerawai itu, kerawai bengkak satu malaman dah. Memang sudah coba kita beri obat minyak gosok, kemudian obat-obat anti alergi, karena benda Allah tuh, binatang tuh bisa menyebabkan alergi gitu ya, gatal seluruh badan gitu, panas. Nah, dan alhamdulillah Faisal waktu itu tidak terjadi apa-apa sampai pagi. Nah, paginya kami masak sarapan, buat kopi, kami melanjutkan summit ke puncak Gunung Daik. Ya, dengan Faisal tuh dengan wajah sebelah bengkak itu yang tak hilang-hilang itu tetap ikut gitu. Yang tinggal waktu itu ada satu budak kampung sini, kami panggil dia Ceking, karena badan dia kurus nak mampus, kurus benar badan budak tuh. Nah, itu kami tinggal situ di jaga tenda. Ya Om, dia cakap. Nah, kami naik ke atas. Sebelum berangkat saya pesan dengan budak Ceking tuh, King, kami nak naik, kau jaga tenda baik-baik. Air kopi lah aku buat, Indomie sama sarapan pagi lah ada tuh, kau tinggal makan. Cuma aku pesan kalau aku turun, kau siapkan air putih, karena memang ke puncak Gunung Daik itu tidak ada lagi persediaan air kecuali di pos 3 itu. Yalah Om, dia cakap gitu kan. Kami pergi kurang lebih 1,5 jam itu sampai ke puncak, tapi tak betul-betul puncak, dia di kaki puncaknya itu, karena puncak Gunung Daik itu kan bentuk dia masih seperti apa ya, tidak seperti gunung-gunung lain, dia hanya kecil saja, kemudian batuan-batuan dia itu sedikit reput ya, batuan kapo, jadi tidak recommended lah kalau untuk manjat ke atas itu, karena nanti bisa berbahaya kepada pendaki itu sendiri, kemudian bahaya juga terhadap kelestarian alam itu sendiri itu juga gitu. Jadi kami sampai di situ berfoto-foto ya, yang mungkin ada rasa kepuasan ya. Selama ini kan orang jarang naik ke Gunung Daik itu dengan membaca macam cerita orang tua tentang penampakan ataupun makhluk-makhluk yang tak kasat mata ya. Pengalaman kami sebelumnya memang selalu seperti itu, seperti ketika di pos 2 tadi itu kami lagi asyik ngumpul, saya makan, terdengarlah bunyi gong, tak lama kemudian bunyi joget gitu ya. Kemudian di pos 3 tempat kami ngecamp itu pun biasa selalu ada hal-hal yang aneh, cuma saya itu tak begitu hirau lah. Saya lah. Ada pernah juga tuh sekitar jam 10 malam itu pernah dengar suara azan di atas gunung tuh. Ya lumayan jauh kalau suara azan dari masjid dari Daik ke puncak Gunung Daik itu tak sampai suara. Cuma di situ ada suara. Juga ada suara-suara lain di situ, cuma ya karena saya itu tak begitu hirau lah, saya pikir itu ya kuasa Allah, itu boleh saja terjadi kan. Tapi tetap saya selalu pergi. Nah, selesai kami aktivitas di puncak Gunung Daik itu, kami pun turun semula sekitar jam-jam 10, jam 11 itu turun, balik ke pos 3 tuh tempat campsite. Tengok budak Ceking ni masih metu dalam tenda. Jadi sedikit beliti saya dengan budak tu. Dia cakap dia tak berani ngambil air, dia takut. Dia bilang dia tak sebut takut apa, dia bilang dia takut. Gitu. Jadi kami ya dengan kawan-kawan yang baru turun tadi itulah turun juga lagi ngambil air untuk minum, untuk masak. Nah, selesai kami makan sekitar menjelang asar, kami balik turun ke pos 3, ke pos 2 maaf, balik ke pos 2. Dan jalan biasa, berhenti. Nah, pada satu ketika saya bawalah rombongan ini ke jalan yang salah gitu. Padahal jalan itu rasa-rasa saya itu belasan atau puluhan kali saya lalu, dan saya pernah juga bawa grup beberapa kali itu jalan malam ya. Dan tidak pernah salah
Tapi kali itu saya tuh jalan tuh salah gitu loh, tiba-tiba jalan tiba-tiba jalan yang di depan saya tuh hilang, hanya semak-semak gitu kan. Di tempat yang jalan saya tuh tiba-tiba hilang itu, saya dikejutkanlah sama salah satu kawan tuh, "Bang, kita tak lewat sini," dia cakap. Saya pun tersadar, betul Mang, kita tak lewat sini gitu. Saya tengok ke belakang, kawan-kawan pada ikut saya semua karena memang saya yang bawa jalan. Jadi saya berhenti, saya ambil rokok, saya mulai ngerokok, saya pandang betul-betul hutan itu, baru di ujung agak jauh tuh saya nunjuk lah, itu pematang kita sebelah sana. Jadi patah balik Bang, tak usah, saya cakap. Ikut aja terabas jalan ini langsung ke pematang itu. Saya nak tunggu sini sekejap, saya cakap gitu dengan kawan-kawan saya kan. Gila Bang, bawa semua. Diorang pergilah ke jalan yang saya tunjuk itu. Nah, ketika mereka mulai pergi, saya bercakap dalam hati gitu ya, cakap dalam hati. Aku dibawa ke sini nak ditunjuk apa gitu. Saya cakap dengan alam di situ. Saya dibawa ke sini karena saya itu paham, boleh katakan cukup familiar dengan alam situ. Tapi kenapa waktu itu saya tuh dibawa ke jalan yang tidak pernah saya laluin gitu. Jadi saya tanya, aku dibawa ke sini nak ditunjukkan apa gitu. Nah, selesai saya bercakap itu, saya pun nyusul kawan-kawan. Memang jumpa jalan yang biasa kami pergi. Sampai di situ kami pun menuju ke pos 2 karena memang planning kami waktu itu nginap 2 malam di Gunung Dai. Biasanya sih 1 malam cukup, tapi karena waktu itu liburnya cukup panjang, jadi kita nginap 2 malam di situ. Jadi malam kedua kami nginap di pos 2 ya. Sampai kami itu menjelang maghrib di pos 2 tuh mulailah ngidup api, masak, biasalah. Pergi ke sungai, ke air terjun. Dekat pos 2 tuh ada air terjun Molek sebetulnya, air terjun Dai. Itu jalan sekitar 4-5 menit lah. Turun bukit, kita jumpa satu kolam, di atasnya tuh ada air terjun. Air terjun Dai, atau orang sebut juga air terjun aluan kapal. Karena memang ada satu batu yang bentuknya seperti aluan kapal di situ. Makanya disebut batu aluan kapal. Nah, ambil air, mandi apa semua, balik. Saya pesana dengan Faisal. "Sal, hidup api sebelah sana." "Ya Om, kelak," kata dia. Jadi udahlah, saya pun tetap di gazebo tuh masak lambok juga malam tuh, karena masih rencah lagi, ada sotong, ada udang, ada sayur rampai lagi, saya sagu pun lagi banyak. Saya masak lambok lagi. Memang cuaca sejuk tuh sedap makan lambok. Makan. Nah, selesai masak saya ajak kawan-kawan tuh naik makan lah yuk gitu kan, makan lah gitu. Terus selesai makan, saya pesan lagi sama Faisal itu sampai 3 kali saya pesan. "Sal, di sebelah situ itu hidupin api gitu." Kelak lah om," dia bilang gitu. Udahlah. Nah, jadi kemudian salah satu kawan saya tuh, abang iparnya Faisal itu, mengeluarkan kamera, dia moto-moto apa semua kan. Nah, kemudian selesai makan, kawan saya itu moto-moto, kami pun tertidur mungkin sekitar pukul 6 lewat lah. Saya terbangun. Kebiasaan saya tuh bangun pagi tuh ya ngitung orangnya, jadi saya ngitung lah semua. Saya hitung waktu itu dengan saya tuh 7 gitu. Berarti ya 2 orang tak ada. Dan seingat saya tuh yang saya paham, yang selalu bangun pagi itu ada 2 orang memang gitu loh, 2 orang. Kusuma dengan Candi, ya biasa tuh bangun pagi, paling dia tuh. Jadi saya ngambil kopi, saya merokok lah situ kan. Nah, tak lama dari sebelah semak-semak Kusuma naik.
Saya pun tegur, ada mana sih? Kawan nengok pokok keruing ini mas, kata dia kan. Kelak kita pergi semula lah, kita nak moto bunga-bunga ini. Boleh? Gitu. Jadi saya bertanya, Zandi mana? Zandi dengan Manyeng ke air terjun. Dia berdua pergi. Jadi berarti seharusnya kami yang berjumlah 9 orang itu ternyata 10 orang pagi itu. Ada yang numpang tidur di tempat kami itu. Gitu. Jadi saya pun tak bercerita apa-apa sesuai dengan kesepakatan. Apapun yang kita jumpa di situ, apapun keanehan di situ, terus saya cerita di situ, cerita pas balik. Nah, kemudian kami bangun pagi, masak, kami bersihkan lagi tempat itu. Kami pun baliklah pulang. Nah, dan itu pun sebetulnya dari masing-masing dalam ada hal-hal yang mereka jumpai juga mereka senyap gitu, termasuk saya juga pun tidak menceritakan hal aneh itu di saat pendakian. Nah, selang 2 hari dari pendakian itu saya bermimpi, ya. Saya berada di tempat kami tersesat itu. Saya jalan sendiri di tempat tersesat itu, dan saya ingat gitu, saya lagi merokok. Saya bertanya dengan alam di situ, aku dibawa ke sini nak tunjukkan apa? Rupanya di situ saya jumpa ada 3 orang. Salah satunya saya tu kenal, kawan lama saya tu di Batam, dan maaf, dia itu sudah meninggal. Ya, berapa tahun sebelumnya sudah meninggal gitu. Yang kedua lagi saya tak kenal, cuma kami berbicara bahasa Jawa gitu. Dia ada pesan sesuatu dengan saya, terus saya jawab terima kasih dalam bahasa Jawa. Matur suwun di gitu. Ya wis gitulah. Habis itu saya sadar gitu, saya sadar, saya sadar. Oh, ternyata memang ada hal yang mau ditunjukkan, hal itulah gitu, bahwa mungkin sukma apa ya, jiwanya Endik itu ada di situ, kawan saya itu di situ mungkin, ya mungkin gitu kan, cuma kadang. Nah, kemudian kami ngumpulkanlah foto-foto video, ya, malamnya kami ngumpulkan foto-foto video, dan ada satu kawan yang moto saat di pos 2 malam itu, dia nunjukkan foto sesuatu gitu. Om, tengok foto ini, dia bilang. Jadi ternyata yang ikut tidur sama kami itu tidurnya di hammock, bukan orang kami tapi orang lain gitu ya. Setelah foto itu kita ubah saturasinya, kita ubah sedikit pencahayaannya, nampaklah sosok seperti apa yang ada di situ tuh. Sosoknya ya cukup menyeramkan, saya cakap gitu. Sosok seperti kera besar berbulu, ya, tapi bukan macam kera betul, tinggi besar macam manusia, tidur di hammock, salah satu hammock. Kemudian si budak ceking itu juga ada nunjuk satu foto, ya, di lokasi yang bersebelahan dengan itu. Dia tunjukkan ada satu, kami buat tali jemuran menyidai pakaian itu, buat tali, ya. Dalam foto kamera dia itu di depannya itu ada sosok lain gitu, sosok lain. Dalam pemandang saya itu seseorang laki-laki memakai tanjak dan megang tombak gitu dalam memandang saya, tapi kawan-kawan lain punya persepsi yang berbeda dengan persepsi saya waktu itu. Nanti satu masa saya cerita kisah orang saya jumpa ini yang megang tombak itu, siapa orang dia gitu. Ada nanti masa dia cerita, karena nanti selepas itu ada orang datang jumpa dengan saya, dia bercerita kisah itu. Sampai di sini saya tutup dulu cerita kisah Gunung Dayak ini, ya, misteri Gunung Dayak ini. Dan waktu kita jumpa semula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.